melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin ya. Jadi di sini kita diajarkan mengenai ketekunan. Kita tahu saat hukum Musa atau hukum Taurat diturunkan Allah ya lewat Musa, siapa yang melanggar atas kesaksian 2-3 orang, maka orang itu akan menerima hukuman. Dikatakan, jika ada orang yang menolak hukuman Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Jadi saat ada orang bersaksi ya mengenai pelanggaran yang dilakukan seseorang atas kesaksian 2 atau 3 orang, maka orang itu akan dihukum mati atau dihukum sesuai dengan pelanggaran tersebut ya. Nah, di sini diajarkan apalagi apabila kita jatuh di tangan Allah yang hidup. Apa yang akan kita terima? Ini yang dikatakan oleh surat ini atau ditulis oleh surat kepada orang Ibrani ini. Tetapi kita tahu bahwa Allah ya melalui Tuhan Yesus benar-benar telah membayar lunas kita, asal kita percaya saja. Itu hal yang pasti akan kita terima. Tetapi di sini juga diajarkan, bayangkan saat kita melanggar hukum Taurat atas 2 atau 3 orang saksi, hukuman yang akan didapat. Apalagi bila didapati ya melakukan dosa, padahal kemudahan itu benar-benar diberikan kepada manusia ya, yaitu juru selamat, pengacara kita, pembela kita. Padahal kita sudah berbuat dosa loh, tetapi dosa kita dihapus. Kita diberi kemudahan yang amat sangat. Kita menyebutnya kasih karunia, asalkan kita percaya saja. Percaya saja, mengakui Tuhan Yesus itu juru selamat yang sudah menyelamatkan kita. Kita sudah dibenarkan. Tapi di sini kita juga diberi pengertian. Ini bukannya menakut-nakuti ya, tetapi itu memang kenyataan yang akan diterima semua manusia pada akhirnya, siapapun yang melanggar atau berbuat dosa ya dengan sadar. Dikatakan di sini, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Kita tidak boleh atau tidak diperbolehkan membalas dosa ya. Karena dikatakan di sini pembalasan adalah hakku, haknya Tuhan Yesus. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Tuhan sendiri yang akan minta pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa ya, kepada umatnya atau manusia ya, karena pada dasarnya semua umat Tuhan, cuma ada yang mengakui, ada yang tidak. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ini dikatakan seperti itu. Ngeri benar apabila kita jatuh di tangan Allah yang hidup. Jadi kita tahu kasih karunia melimpah-limpah diberikan kepada manusia, asalkan percaya, mengaku dosa, memohon pertobatan, dan mengakui Tuhan sebagai juru selamat, sudah kita dibenarkan. Tapi masalahnya selama di dunia tentunya banyak orang-orang yang dipakai Lucifer ya, yang akan membuat manusia lain jatuh ke dalam dosa. Makanya tugas manusia adalah memasukkan dirinya ke orang-orang yang takut dan cinta dan hormat kepada Tuhan. Amin ya.